Selamat pagi, good morning, dear friends. Today is International Human Rights Day. We all know that in too many parts of the world, the human rights of many persons are disrespected and violated. So this is an important day. Indonesia and Germany are jointly promoting and defending human rights all over the world. We will be sitting together as of January 2020 in the Human Rights Council of the United Nations. But let me take this opportunity also to point to one particular and very severe violation of human rights, and that is the continuing implementation of the death penalty in many parts of the world. The death penalty is the violation of the most fundamental human right, which is the right to life and dignity. So let's take this day also to join hands to fight for the abolishment of the death penalty all over the world. Thank you. Fenomena terbunuhnya 6 anggota FPI. Ya kan, katanya konon kabarnya 2 terbunuh di jalan tol, kilometer sekitar 50, dan 4 ya dikatakan diculik atau ditembak di tempat misterius. Adalah pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Itu tanggung jawab kepolisian dan presiden pelanggarnya. Dan sangat melanggar konvenan HAM internasional. Dan dapat dibawa ke mahkamah internasional untuk dipermasalahkan. Yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 orang mujahid ini jelas-jelas melanggar hukum, abuse of power, dan ketika itu mengakibatkan melayangnya nyawa rakyat Indonesia yang harusnya mereka lindungi, ini berarti sudah terjadi pelanggaran berat, ya, hak extra judicial killing, dan ini melanggar hak asasi manusia. Menurut saya HAM itu penting, terutama kita di Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika kita, di mana banyak suku, ras, agama, dan lain-lain yang berbeda. Tetapi itu bukan berarti kita harus dibedakan. Jadi pada tahun 2020 mendatang, Indonesia maupun Jerman akan menjadi anggota Dewan HAM di PBB. Agar Indonesia bisa mengadvokasikan isu kemanusiaan seperti isu Palestina secara efektif di luar negeri, Indonesia harus memastikan HAM telah dilindungi juga di tanah air. Karena ini sudah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, maka kita sangat menginginkan Komnas HAM untuk turun menuntaskan persoalan-persoalan apa yang terjadi itu di luar yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Konon pihak kedubes Jerman datang ke sekretariat FPI, inilah yang dibahas. Sekretaris Umum Front Pembela Islam Sekum FPI Munarman mengabarkan bahwa perwakilan Kedutaan Besar Kedubes Jerman mendatangi kantor sekretariat FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis 17 Desember kemarin. Dalam kedatangannya itu, pihak Kedubes Jerman menyampaikan rasa duka mendalam kepada FPI atas peristiwa tewasnya 16 laskar di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Dari pihak Kedubes Jerman menyampaikan turut duka cita dan bela sungkawa atas kejadian dibunuhnya 6 syuhada, kata Munarman dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com Sabtu 19 Desember. Namun Munarman tidak tahu rencana ke depan setelah pertemuan pihak Kedubes Jerman datang pihak FPI. Termasuk katanya soal rencana pihak Kedubes Jerman mengundang perwakilan FPI. Terlepas ada atau tidaknya tindak lanjut dari pertemuan, kedatangan pihak Kedubes Jerman ke kantor sekretariat FPI menandakan dunia internasional mulai menyoroti kasus 6 laskar FPI. Perhatian internasional terhadap kasus extrajudicial killing 6 syuhada akan berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional, beber dia. Komnas HAM akan konfirmasi luka tembak 6 laskar FPI ke ahli dan keluarga. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan masih akan menelisik lebih jauh mengenai jumlah tembakan yang ada di jenazah 6 laskar FPI atau Front Pembela Islam dalam insiden baku tembak dengan polisi. Komnas HAM menyatakan telah melakukan pemeriksaan kepada dokter forensik yang mengotopsi korban dan mendapatkan keterangan serupa seperti kepolisian. Kami sudah meminta keterangan dari dokter forensik, keterangan yang dari dokter sama seperti yang diterangkan Barreskrim, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulum Hatsara saat dihubungi Sabtu 19 Desember 2020. BK mengatakan Komnas HAM masih akan mengkonfirmasi keterangan mengenai jumlah luka tembak itu kepada ahli.
Ahli yang dimaksud bisa dari perguruan tinggi atau ikatan profesi kedokteran. Selain itu, kata BK, Komnas HAM akan mengkonfirmasi soal jumlah luka tembak itu kepada keluarga korban, kalau diperlukan dengan keluarga korban, kata dia. Sebelumnya, Badan Riset Kriminal Mabes Polri mengatakan telah mendapat laporan otopsi dari 6 jenazah pengawal Rizik Syihab yang tewas dalam bentrok dengan polisi di Tol Cikampek kilometer 50. Dari laporan forensik tersebut, Barreskrim menemukan 6 lubang peluru dari tubuh 6 jenazah. Secara umum ada 18 luka tembak, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh seluruh jenazah, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Riyad S. Jajadi saat dihubungi Jumat 18 Desember 2020. Andi masih enggan mengungkap lebih detail terkait hal itu. Ia hanya menyebut temuan itu berdasarkan laporan dari temuan ahli forensik mayat yang ditugaskan. Keenam jenazah itu diketahui diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain itu, Andi juga masih enggan mengambil kesimpulan dari temuan tersebut. Penyidik belum menyimpulkan terkait penanganan kasus secara utuh, kata Andi. Polri ungkap hasil otopsi 6 jenazah Laskar FPI. Ada 18 luka tembak. Barreskrim Polri sudah menerima hasil otopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI pengikut Habib Rizik Syihab HRS yang tewas saat bentrok dengan polisi di Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dari hasil otopsi yang diterima penyidik, ada 18 bekas luka tembakan pada seluruh jenazah. Secara umum ada 18 luka tembak, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Riyad Jajadi saat dimintai konfirmasi Jumat 18 Desember 2020. Andi menuturkan hasil otopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI sudah diterima tim penyidik pada minggu lalu. Andi mengatakan, dari hasil otopsi yang diterima tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada jenazah. Sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB, jelas Fadil Imran. Polisi telah memeriksa 14 saksi terkait insiden penembakan di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Polisi menegaskan semua saksi dilengkapi bukti pendukung. Untuk sementara kita sudah periksa 14 saksi, nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama di Sentul, nanti kita cari saksi di sana. Kita perlu membuat saksi sampai dengan TKP berikutnya. Berkaitan dengan adanya insiden, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri Jumat 11 Desember. Sudah sejak minggu lalu hasil otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh seluruh jenazah, tuturnya. Seperti diketahui, kontak senjata terjadi antara polisi dan Laskar pengikut pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab HRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Akibatnya 6 pengikut Habib Rizik tewas. Kontak tembak itu seperti yang dijelaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terjadi pada Senin 7 Desember dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan karena pengikut Habib Rizik itu ditembak karena melakukan perlawanan. Semua saksi yang melihat, yang mendengar silahkan nanti akan kita periksa semuanya. Kita akan terbuka seperti yang disampaikan Pak Kabareskrim, ada hotline. Silakan kepada masyarakat memberikan informasi berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya. FPI sebut 18 lebih luka tembak pada 6 Laskar. Polri mengatakan, kami berdasarkan ahli. Barreskrim Polri menegaskan data terkait 18 luka tembak yang ada pada jenazah 6 anggota Laskar FPI berasal dari keterangan dokter ahli forensik. Hal tersebut disampaikan polisi untuk menanggapi pernyataan FPI yang menyebut ada lebih dari 18 luka tembak pada jenazah 6 anggota Laskar. Hasil otopsi yang disampaikan oleh penyidik adalah berdasarkan hasil pemeriksaan psikisienik oleh dokter ahli bedah mayat, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Riyad Jajadi saat dimintai konfirmasi oleh Detikcom Sabtu 19 Desember 2020. Andi menyampaikan pernyataan pihaknya memiliki dasar, bukan sekedar pendapat atau asumsi, bukan pendapat atau asumsi, lanjutnya. Sebelumnya, juru bicara FPI Slamet Ma'arif menyatakan terdapat lebih dari 18 luka tembak pada tubuh 6 anggota Laskar. Slamet mengaku telah melihat jenazah 6 anggota Laskar FPI. Dari jenazah yang kita lihat, luka tembak lebih dari 18 tembakan, ujar Slamet kepada Detikcom Jumat 18 Desember. Meski menyebut lebih dari 18 luka tembak, Slamet tidak menyebut jumlah luka yang ditemukan
pihak FPI pada jenazah ke-6 Laskar. Slamet mengaku pihaknya masih menunggu hasil investigasi Komnas HAM. Kita lihat hasil Komnas HAM nanti ya, sebut Slamet. Sebelumnya, Bareskrim Polri sudah menerima hasil otopsi jenazah 6 pengikut Habib Rizik Syihab HRS yang tewas dalam peristiwa baku tembak di tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada 7 Desember lalu. Dari hasil otopsi yang diterima penyidik, ada 18 luka tembakan pada seluruh jenazah. Secara umum ada 18 luka tembak, kata Andirian kepada wartawan kemarin. Kontak tembak itu seperti yang dijelaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, terjadi pada Senin 7 Desember dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ke-6 pengikut Habib Rizik itu ditembak karena melakukan perlawanan. Sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait. Rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB, jelas Fadil Imran. Polri menyebut ada 18 luka tembak di jenazah Laskar Front Pembela Islam FPI yang tewas saat kontak senjata di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. FPI mengklaim ada lebih banyak luka tembak. Dari jenazah yang kita lihat lebih dari 18 tembakan, ujar jubir FPI Slamet Ma'arif kepada Detikom Jumat 18 Desember 2020. Slamet tidak menjelaskan detail berapa temuan luka tembak di jenazah Laskar. Selain itu, Slamet menanggapi terkait hasil otopsi Polri pada jenazah yang disebutkan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pihaknya masih menunggu hasil investigasi Komnas HAM. Kita lihat hasil Komnas HAM nanti ya, sebut Slamet. Sebelumnya, Bareskrim Polri sudah menerima hasil otopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI pengikut Habib Rizik Syihab HRS yang tewas. Dari hasil otopsi yang diterima, penyidik ada 18 luka tembakan pada seluruh jenazah. Secara umum ada 18 luka tembak, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi saat dimintai konfirmasi Jumat 18 Desember 2020. Andi menuturkan hasil otopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI sudah diterima tim penyidik pada minggu lalu. Andi mengatakan dari hasil otopsi yang diterima tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sudah sejak minggu lalu hasil otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh seluruh jenazah, tuturnya. Seperti diketahui, kontak senjata terjadi antara polisi dan Laskar pengikut pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Akibatnya 6 pengikut Habib Rizik tewas. Kontak tembak itu seperti yang dijelaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terjadi pada Senin 7 Desember dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ke-6 pengikut Habib Rizik itu ditembak karena melakukan perlawanan. Sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB, jelas Fadil Imran. Polisi telah memeriksa 14 saksi terkait insiden penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Polisi menegaskan semua saksi dilengkapi bukti pendukung. Untuk sementara kita sudah periksa 14 saksi. Nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama di Sentul, nanti kita cari saksi di sana. Kita perlu membuat saksi sampai dengan TKP berikutnya berkaitan dengan adanya insiden, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri Jumat 11 Desember. Semua saksi yang melihat, yang mendengar silahkan nanti akan kita periksa semuanya. Kita akan terbuka seperti yang disampaikan Pak Kabar Eskrim, ada hotline. Silahkan kepada masyarakat memberikan informasi berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya.